Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Farman dengan NIM A50123040 akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Landasan Filosofi Bimbingan dan Konseling. Pengertian bimbingan dan konseling menurut Immanuel Kant 1724-1804. Filosofis adalah pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah etika, epistemologi, dan masalah ketuhanan. Pemahaman. Menurut saya, landasan filosofis merupakan hal-hal yang menjadikan ilmu filsafat sebagai dasar pedoman. Jika dimasukkan ke dalam bimbingan dan konseling, landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling merupakan ilmu yang menjadi fondasi bagi konselor dalam proses menggunakan pemahaman filsafat. Pemahaman terkait Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu yang kemudian dituangkan ke dalam suatu sistem. Tiap sila dalam Pancasila saling keterkaitan satu sama lain merupakan bukti adanya suatu sistem. Selain itu, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu bersifat koheren, bersifat menyeluruh, bersifat mendasar, dan bersifat spekulatif. Perubahan perkembangan landasan filosofis bimbingan dan konseling. Embrio bimbingan dan konseling pertama kali berasal dari Amerika. Pada awal itu, perkembangannya BK bergerak di bidang pekerjaan. Perkembangan BK di Amerika dibagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama era perintisan, era pertumbuhan, era pergolakan pendidikan dan periode modern. Lalu kemudian masuk Indonesia dan terbentuknya BK Pola 17+. Selanjutnya, dasar teori yang lain terhadap bimbingan dan konseling. Landasan religius. Tujuan dalam penerapan landasan religius, bimbingan dan konseling adalah ingin menempatkan siswa sebagai makhluk Tuhan dengan segala kemuliaannya. Landasan religius adalah upaya mengintegrasikan nilai agama dalam proses bimbingan dan konseling. Selanjutnya, landasan psikologis. Landasan psikologis adalah suatu dasar yang dijadikan sebagai titik dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia. Ilmu psikologis bagi para pendidik itu sangat penting agar dapat memahami perkembangan potensi peserta didik baik secara kognitif maupun afektif serta psikometriknya secara optimal. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologi. Pemahaman mengenai landasan ITBK dapat dilihat dari berbagai sudut. Yang pertama, berdasarkan pada terminologi, yakni ilmiah dan teknologi. Ilmiah berarti memenuhi kaidah ilmu pengetahuan atau bersifat ilmu pengetahuan. Teknologi berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Yang kedua, berdasarkan sudut pandang. Prayitno dan Herman melihat BK sebagai ilmu pengetahuan. BK sebagai ilmu pengetahuan memerlukan objek kajian, metode, dan sistematika. Objek terbagi menjadi 3, yaitu upaya bantuan, yang kedua karakteristik konseling, dan yang ketiga kegiatan BK. Metode terbagi menjadi 3 pula. Yang pertama pengamatan, observasi, analisis dokumen. Yang terakhir sistematika pembahasan, laporan, penelitian, buku teks, dan tulisan ilmiah. Landasan yuridis. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aturan tertulis, mengikat, juga berlaku dalam masyarakat. Semua hal yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling sudah diatur dalam Undang-Undang 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berhubungan dengan Sistem Pendidikan Nasional sampai Pendidikan Nomor 3 Tahun 2014 berhubungan dengan BK dari jenjang sekolah dasar sampai pendidikan menengah. Yang terakhir, historis.
Jadi landasan ini berdasarkan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan suatu hal. Pengaruh landasan filosofis terkait perkembangan bimbingan dan konseling. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis, sehingga kegiatan bimbingan dan konseling dapat terus berlangsung dengan baik dan terus berkembang hingga saat ini. Contoh landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama, idealisme merupakan aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Pokok pikiran idealisme adalah yang pertama, yakini adanya Tuhan. Yang kedua, dunia adalah suatu yang logis dan bersifat koheren. Yang ketiga, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Yang keempat, roh atau sukma lebih tinggi daripada materi bagi manusia. Yang kelima, pengetahuan bersumber dari dalam diri. Yang keenam, pendidikan bertujuan menciptakan manusia berkepribadian mulia. Yang kedua, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari dua kata. Dari bahasa Sanskerta, Panca berarti 5, sila berarti prinsip. Jadi dari semua materi yang saya paparkan tadi bersumber dari daftar pustaka yang tertera pada layar berikut. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai landasan filosofis. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.